tokoh-tokoh perumus Undang-Undang 1945, sejarah PPU-PKI dan perannya. Peran tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar atau UUD 45 tidak dapat dilepas dari sejarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPU-PKI. PPU-PKI merumuskan Undang-Undang 1945 dalam sidang kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, PPU-PKI yang sebenarnya merupakan badan bentukan Jepang sudah mengadakan 2 kali sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada 19 Mei sampai 1 Juni 1945, PPU-PKI mengadakan sidang pertama. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo menjabarkan pendapat mereka terkait perumusan dasar negara. Hasil dari akhir sidang ini berupa Piagam Jakarta yang baru diputuskan setelah sidang tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta inilah yang menjadi dasar rumusan Pancasila. Menurut Jim Lee Asidiki dalam Konstitusi and Constitutionale Indonesia 2008 terungkap bahwa Undang-Undang 45 dirancang pertama kali oleh PPU-PKI, tepatnya ketika sidang kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Dalam proses perumusan tersebut, PPU-PKI membahas secara teknis mengenai bentuk negara pemerintahan baru yang nantinya akan dijalankan oleh Indonesia yang berdaulat. Peran para tokoh perumus Undang-Undang 45. Lukman Surya Saputra dan kawan-kawan dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2017 dibentuk panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang di sidang kedua PPU-PKI. Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya. Dari panitia tersebut dibentuk lagi susunan panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo. Anggotanya terdiri dari KRT Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman Wirjo Sanjojo. Pada 10 Juli 1945, Soekarno bertindak sebagai pembuka sidang kedua PPU-PKI. Ketika itu ia membawa hasil laporan terkait hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota PPU-PKI dan usaha mencari jalan tengah atas perbedaan golongan Islam dan nasionalis. Hal ini sejalan dengan motivasi para pendiri negara, yakni perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945 harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, serta musyawarah untuk mufakat. Tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang 45 telah memperoleh hasil terkait lambang negara, negara kesatuan, pembentukan majelis permusyawaratan rakyat. Selain itu juga dibentuk panitia penghalus bahasa yang beranggotakan Hussein Dijo Diningrat, Haji Agus Salim, dan Supomo. Tanggal 14 Juli 1945 digelar sidang yang dengan tajuk pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Isinya terkait Undang-Undang 45 yang jumlahnya 42 pasal. 5 diantaranya membahas aturan peralihan keadaan perang dan 1 pasal yang dijadikan sebagai poin tambahan. 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 15 Juli 1945, dilakukan sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Di sidang inilah para tokoh berperan sentral dalam perumusan Undang-Undang 1945. Soekarno ketika itu menjadi ketua perancang Undang-Undang Dasar. Bung Karno menjelaskan bagaimana naskah yang dihasilkan dari rapat sebelumnya dan ternyata membuat Muhammad Hatta menanggapinya. Lalu Supomo sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ikut menjelaskan tentang naskah yang berjumlah 42 pasal itu. Berdasarkan catatan Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam risalah sidang PPU-PKI 28 Mei 1945 hingga 22 Agustus 1945,
terungkap bahwa Supomo menegaskan bahwa proses perumusan Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dianggap tidak penting. Tanggal 16 Juli 1945, Undang-Undang Dasar akhirnya resmi diterima oleh seluruh peserta sidang BPU PKI. Selain itu diterima usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas BPU PKI.